Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, kali ini kita akan memasuki segmen Gacor Waras. Waras gak tuh? Kali ini kita sedang bersama seseorang sosok pemuda desa yang bernama Wulan. Hai Kak Wulan. Halo. Halo ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Udah Masnya makan? gimana? Saya alhamdulillah baik. Baik ya, waras ya. Oh waras. Tentunya kita harus waras. Soalnya kita akan membahas segmen waras nih. Oke. Ini Mbak, aku tuh ada sebuah keresahan, kegelisahan tentang bagaimana kita harus mengenal diri sendiri. Nah, sejauh ini ketika saya udah berumur segini nih, aku tuh masih bingung. Aku tuh udah mengenal sosok diriku belum sih? Apa yang dibutuhkan diriku udah saya terpenuhi belum? Itu loh. Gimana itu? Oke, ini kita bakal belajar bareng soal mengenal diri ya Mas ya. Oh Dan iya. ternyata Masnya ini punya keresahan tersendiri Iya. soal mengenal diri. Nah. Oke, mengenal. Seperti yang Mas tahu, kalau kita pengen kenal sama seseorang, kenal sama suatu hal baru atau apapun Iya. itu, ingin tahu berarti kepo gitu ya. Iya, iya. Apa sih gitu? Dari mana kayak Iya. gitu? Kok bisa begini kenapa gitu. Jadi kita kritis sama diri sendiri gitu Iya, atau benar. kritis sama hal yang ingin kita ketahui gitu. Nah, untuk mengenal diri ini sebenarnya akan menjadi suatu apa ya, jalan juga untuk kita mengenal Tuhan kita. Oh, Iya, ketika pada kita Sang Pencipta gitu ya? siapkan kalau kita kenal sama diri kita tahu kan kita tuh berasal dari mana sih Oh gitu. ya, ya, Oh ya. iya, kita ini diciptakan oleh Allah. Kita berasal dari apa namanya, segumpal daging dan sebagainya macamnya gitu. Iya, iya, Teori-teori itu iya, iya, udah iya. banyak yang tahu kali ya. Nah, jadi kalau kita tahu kita diciptakan oleh Allah sehingga kita bukan manusia yang sia-sia atau makhluk yang sia-sia kan ya. Oh ya, ya, ya. Berarti kalau Allah seorang Tuhan, bukan seorang ya, zat gitu ya. Iya. Tuhan menciptakan sesuatu berarti anugerah. Nah, kita Iya, harus paham betul. sih dulu. Kita kenal bahwasanya lahirnya kita itu adalah sebuah anugerah. Anugerah ya? Iya. Masih suka ngerasa produk gagal nggak nih Masnya nih? Sudah, jujur ya. Iya. Saya itu ngerasa kadang kalau apa saya melamun atau apa, kok aku ini sia-sia banget ya. Ngopo yo? Ngopo dadak kudu harus kayak gini banyak ketika sudah melakukan banyak kesalahan. Semua mah ada ini terus saya melakukan kesalahan ini terus sadar aku. Kok aku kok aku bisa yang ngelakuin sia-sia kayak gini. Masih kayak gitu, Mbak, kalau aku. Oke. Masih merasa apa ya, tidak berdaya Ya, kayak gitu. tidak berdaya. Masih ngerasa, "Aduh, gimana Apa nih?" sih? Makhluk kok Betawi ya. Gak guna banget. Oke, oke. Nah, itu dia. Kalau kita mengenal diri, ketika kita merasa seperti itu ya, merasa tidak berdaya, merasa mungkin apa nggak punya kekuatan sebagai macamnya. Kalau kita tahu diri kita, oh, kembalikan kepada fitrah kita bahwasanya kita itu anugerah dari Allah dan diciptakan memiliki peran gitu. Meskipun kita gagal berkali-kali, meskipun kita Jatuh. iya jatuh, bangun, jatuh lagi, terus aja kayak gitu tuh. Bahkan orang lain mencemooh kita gitu ya, menyampingkan kita, tetap aja kita sebagai makhluk yang punya peran yang luar biasa gitu Oh di iya. dunia ini. Gak cuman sekedar lahir, serah deh mau ngapain gitu. Masnya tahu nggak peran utama kita di dunia itu apa sih? Peran kita di dunia mungkin kalau setahu saya itu beribadah, Mbak. Beribadah, Iya. oke. Paling enggak itu bisa berguna buat masyarakat nusa dan bangsa Oh, udah. Masya Enggak Allah. ngerepotin seseorang gitu. Iya, iya, masuk, betul, betul. Ya, salah satunya beribadah ya. Iya. Nah, sebelum itu Mas mungkin pernah dengar bahwasanya kita adalah khalifah. 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 Khalifah adalah pemimpin Oh, gitu ya. pemimpin ya. Nah, itu. Ya betul. Tadi beribadah juga ya, khalifah beribadah. Beribadah di sini maksudnya adalah setiap kita melakukan sesuatu semuanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena Tuhan gitu ya. Karena mungkin dengan cara kita meniatkan hidup ini untuk ibadah itu biar ada waktu di mana kita berserah. Oh, Iya, iya. gitu nggak sih Mas? Kalau semua andai kata gini, Mbak. Saya melakukan hal buruk, misalnya saya maling nih, maling. Nah. Berarti itu juga kehendak Allah juga atau gimana?
Gini Mas, kalau soal apa, hal buruk ya, hal buruk itu Iya, terjadi ya, iya, hal buruk itu memang terjadi. Allah izinkan. Iya, Misalnya itu udah kan ya si nyolongnya udah iya, mencurinya itu iya. udah emang udah berhasil ya. Nah, Nah, berarti itu Allah izinkan kan Kak? iya. Nah, coba saya tanya, konsep ridho sama izin itu sama nggak? Beda. Beda gimana beda? Dari katanya ridho sama izin. Kalau izin misalnya menulis surat izin, misalnya. Saya menulis surat izin karena saya tidak masuk. Hmm. Nah, tapi apakah guru saya meridhoi saya untuk tidak masuk kan tidak juga. Iya betul Ya. banget. Ya bisa gitu. Nah sama kayak Allah gitu. Allah ngasih izin kalau udah terjadi kan berarti udah dapet izin ya dari Allah gitu. Tapi Allah nggak ridho gitu ya. Iya Oh, contohnya kayak gini. Misal masnya minjam apa? Minjam buku saya. ya, Maksa tuh. maksa. Maksa kan. Terus dalam hati ya udahlah. Sebel banget daripada dia ngomong terus gitu kan. Sebel banget dengerin Hmm. si Mas ini ngomong ya udahlah ambil aja buku aku gitu kan. Tapi Tapi kamu ridho, gak dari ridho. itu dalam hati tuh kayak ya Allah itu buku kenapa di ini kenapa di gitu-gitu. Nah Iya. sama Allah juga gitu. Makanya kita apa selalu berusaha untuk menjadi ridho Allah tuh nggak sekedar izin gitu. Kayak misal Hmm. pacaran atau apa ya. Itu kan banyak ya. Ternyata Allah izinkan orang-orang yang bermaksiat dengan mencuri dan sebagainya macamnya, tapi itu belum tentu mendapat Diridhoi. ridho Iya. kayak gitu. Nah, apa hubungannya dengan mengenal diri tadi, kita tahu peran kita sebagai khalifah, Iya, sebagai khalifah, oke, memimpin. memimpin ya. Dan sebelum kita memimpin orang lain, sebelum kita apa ya, memberikan perintah kepada orang lain sebagai macamnya, kita kan perlu memimpin diri sendiri Iya. gitu ya. Nah, pemimpin terbaik adalah dia yang bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, begitupun kita kalau mengenal diri kita, saya tuh belajar dari teori ego state. Siapa? Ego state itu Itu bukan dari siapa, mana? itu teori terapi konseling. Oh, Heeh, terapi ego konseling state. ya. Terus? Oke. Dalam ego state terapi ini kita bakal tahu bahwasanya di dalam diri kita tuh terdiri dari berbagai personality Iya. gitu. Nah, contohnya nih dalam diri kita tuh ada misal Saristi pemalas, Iya, iya, Saristi iya. rajin gitu kan, Saristi apalagi baik hati, Baik hati, Syarif jahat, suka marah iya gitu. gitu. Oh, yang gitu-gitu. Kan gak selamanya Syarif baik terus kan ya, ada juga Iya, iya, iya. pemarah gitu. Nah, di sana bahwasanya kita bisa belajar kalau diri kita ini kompleks gitu. Jadi untuk memimpinnya pun gak segampang itu gitu, gak Hmm, segampang kita membalikkan telapak tangan cuman, kamu jangan marah, set, langsung iya. baikan enggak ya. Kita perlu ada negosiasi setiap part Hmm. personality itu. Nah, contohnya nih, misal waktu bangun tidur, Mas Ari pernah nggak pas membuka mata, terus Membuka ada mata. apa tuh terjadi seperti ada yang debat gitu dalam diri tuh. Ya, sering itu, sering banget itu. Gimana contohnya? Nah, misal kakak bangun tidur dah. Ayo tidur lagi lah, masih 15 menit, 15 menit. Tapi yang satunya lagi, ayo ada tujuan yang harus kita capai. Nah, Iya. itu. Nah, biasanya yang menang tuh yang mana tuh? Yang 15 menit tidur lagi lah. Jadi kalau alarm gitu ya, dimatiin Iya. mati lagi, terus apa snooze gitu aja ya. Kalau alarmku itu 5 langsung, Oh gitu, langsung 5. 5. Setiap 10 menit sekali pasti ada. Itu waktu zaman kuliah dulu gitu. Mengganggu banget tuh ya sebenarnya. Itu. Mengganggu nggak? Iya, iya sebenarnya. Mau nggak mau sih kalau nggak gitu nggak, Nggak akan bangun. iya nggak bangun dan nggak Oke. kuliah. Akhirnya next year. Ya jadi itu awal-awal yang menang si pemalas ya berarti. Iya. Pemalas menang. Tapi ya ujung-ujungnya si rajin tuh muncul juga ke permukaan dengan Iya. dorongan inget oh aku punya tujuan Iya. gitu kan. Nah itu dia bahwasanya kita tuh memimpin diri sendiri tuh karena akan ada debat-debat dengan diri sendiri itu. Kayak mereka saling berlomba-lomba untuk muncul ke permukaan. Nah, kenapa kita perlu menyadari itu biar kita lebih sadar bahwasanya terkadang diri kita tuh perlu untuk dipahami, dimengerti kenapa kita memilih untuk seperti ini dan seperti itu. Oh ya. Contohnya, itu kan contoh kecilnya Mas Syarif dalam bangun tidur Bangun ya. tidur ya. Ya. Nah, kalau mengambil keputusan kan beda lagi.
Ya, Dalam ya, decision ya. making pasti ada alasannya kenapa ini saya memilih ini dan saya memilih itu. Oh. Gitu. Apalagi dalam suatu kelompok gitu Iya, ya. apalagi dalam Kita suatu usul gini terus ada nah, pendapat ini. nah itu Oh, ya. dia. Dalam kelompok aja begitu kan banyak Iya. pendapat gitu. Iya. Dalam diri juga ternyata Banyak banyak pendapat juga, pertimbangan, iya. banyak pertimbangan. Nah, itu dia. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwasanya di dalam diri itu terdiri dari part of personality, sekarang kita coba refleksi, Refleksi ya. apakah kita selama ini sudah tahu mana keinginan dan kebutuhan? Mas Arif gimana? Untuk membedakan Keinginan. keinginan mana kebutuhan? Ya, kalau keinginan itu kalau saya misal saya pengen beli sepatu, itu adalah keinginan. Itu kan hasrat, maksudnya saya nafsu pengen memiliki sepatu. Padahal saya sudah punya sepatu banyak ini dari koleksi. Padahal ada yang lebih penting lagi, misalnya kebutuhannya ini mau buat beli makan, ini Nah, besok depannya gitu. oke ya bener banget ya itu jadi makanan untuk kebutuhan dan sepatu tuh ya keinginan aja buat Keinginan ya, koleksi iya aja gitu koleksi ya. ya. Nah, Nggak bisa ditahan-tahan itu emangnya. ya. Nah untuk tahu apa bisa membedakan, bukan hanya membedakan sih sadar bahwasanya ini keinginan dan kebutuhan, kita perlu tahu nih kekurangan dan kelebihan kita apa sih? Mas Arif tahu nggak? Udah sadar belum? Oh, gue kurangnya di sini, gue lebihnya di sini. Ada yang bilang gini ya, kekuranganku adalah satu, aku nggak punya kelebihan. Itu Gak punya kelebihan, iya, kekurangan. iya. Itu gimana? Bentar, itu yang bilang siapa? Adalah kata orang-orang atau Orang-orang ya. iya. Tapi sekarang I ask to you gitu ya. Iya, ya. Apa sih kekurangan dulu deh? Kekurangan. Aku pemalas bener. Salah. Nggak mau disuruh-suruh. Nggak mau disuruh, harus ngelakuin berdasarkan kata hati. Itu kekurangan. Kekurangan. Kalau nggak kata hati, aku bikin sesuatu pasti jelek intinya. Misal nulis atau apa, kecuali kalau aku udah memiliki tujuan set aku harus selesai misalnya dalam artian kita mengerjakan skripsi tanggal sekian harus sudah selesai. Nah itu kan ada tujuan, berarti aku harus mau nggak mau aku harus memaksa diriku gitu. Tapi kan kalau apa namanya yang tadi apa lupa aku. Bentar. Part of personality itu. Iya ya. Apa ya? Gimana nih? Jadi itu termasuk Iya lanjut. kelebihan apa menurut Mas Syarif itu termasuk kekurangan. Iya kekurangan. Oke, kita kunci dulu. Terus apa Iya. lagi kekurangan? Kekurangan. Terus kalau ngomong sama perempuan yang baru kenal, itu suka grogi ya. Itu kekuranganku juga. Itu kekurangan. Kekurangan. Oh. Pemalu aku Mbak, sumpah. Pemalu Aslinya, ya, aslinya. Mas Syarif ya. Tapi kalau udah kenal, malu-maluin. Oh, iya. Oke, selain itu Terus, apa lagi kurang? sebenarnya aku disiplin orangnya. Bentar, itu kelebihan. Kelebihan Saya ya, tanya kekurangan. Kekurangan, saya sungkan, pekiwan. Rasa. Rasa ya itu benar banget. Berarti itu agak sedikit mengganggu keseharian ya kalau terlalu Iya, jadi seorang yang merasa. iya. Oke, tadi tuh kita bahas soal kekurangan ya. Iya. Sekarang apa nih kelebihan Mas Arif? Oh ya, kelebihan saya. Jujur ya, saya orangnya kadang disiplin, tapi kadang juga enggak. Fleksibel lah. Terus saya gampang akrab sama orang. Oke. Gampang dipercaya juga sebenarnya gampang dipercaya juga. Amanah ya. Iya amanah. Masya Allah. Kalau diberi tugas pasti saya lakuin. Walaupun ntar endingnya gimana, tapi tetap saya lakuin gitu. Terus apa ya? Suka nerima curhatan dari orang. Pendengar yang baik ya Mas ya. Nah sebenarnya kayak gitu juga. Terus udah kayaknya. Nah itu salah satu Mas Arif nih kalau saya lihat-lihat ternyata sudah mulai kenal gitu sama diri sendiri. Nggak yang benar-benar blank. Aku nggak tahu kelebihan apa, kekurangan apa gitu kan. Soalnya kalau udah tahu kelebihan dan kekurangan, tak ada rem nggak sih?
kalau mau memutuskan sesuatu gitu. Iya ya, Kan pasti udah pasti ada pertimbangan juga. iya kan, udah ada Nah, pertimbangan nggak ngasal untuk, mengambil keputusan, nggak ngasal ya. untuk membeli sesuatu gitu, oh ini, apa ternyata nggak butuh atau hanya sekedar ingin, Nah, meskipun iya iya ujung-ujungnya iya ingin iya. Iya. beli juga sih, cuman Iya. ada pertimbangan gitu ya. Hmm. Nah itu salah satunya, manfaat kita kenapa perlu mengenal diri sendiri tuh, jadi kontrol diri gitu. Kita tahu Oh. kelebihan kita tuh ini, oh dimaksimalkan kan ya, Oh, kelebihan berarti ketika apa namanya? Awan bilang dari awal, aku belum tahu nih sama diriku sendiri. Oh, ternyata tanpa disadari dengan mengerti kekurangan dan kelebihan ternyata aku udah beberapa udah mengenal iya diri. Oh, gitu. begitu ya. Karena proses mengenal diri tuh nggak hanya sekedar 1-2 tahun, prosesnya seumur hidup Oh, kan. iya. Nggak bisa kita cuma sekedar, "Oh aku selama 1 tahun nih udah mulai tahu bla bla bla," gitu, enggak. Mengenal diri itu prosesnya sampai seumur hidup. Pasti Hmm. kan manusia itu dinamis ya, Mas, ya? Iya, iya. Dinamis kan. Hmm. Jadi setiap waktu akan berubah, setiap kondisi Pasti, akan pasti. berubah gitu. Nah. Nah itu dia, tapi itu nggak akan menjadi suatu masalah besar ketika kita selalu mencoba untuk memahami, mengenal diri Hmm. sendiri. Kalau dalam psikologinya tuh self awareness gitu ya. Self Iya, awareness. semakin Ya. kita punya self awareness yang tinggi, itu kita akan lebih percaya diri. Ya nggak sih? Mungkin sih. Tadi Mas Arif bilang bahwasanya aku amanah, bukan amanah, tadi bilang, bahwasanya Kalau suka mengerjakan dipercaya sesuatu, iya, dilakukan diselesaikan gitu ya. ya, dipercaya juga kan sama Iya. orang lain. Jadi, kalau udah tahu gitu kita jadi lebih memaksimalkan kan, "Oh gue dipercaya nih," kayak gitu, "oh berarti gue harus Hmm. melakukan ini," gitu kan. Iya. Nah itu salah satunya kan kalau kita self awareness kita tinggi, kita lebih pede untuk menjalaninya. Tapi kadang juga nggak pede juga sih, Pak. Iya itu wajar, kita Wajar, nggak wajar. akan selalu pede gitu kan. Pasti ada tadi itu part personality, ada si pede, ada Iya, si iya, minder, iya. si pede Heeh. masih minder ya. Dan harus ada negosiasinya. Iya ada negosiasinya. Nah salah satunya mungkin itu, Mas Sarif tahu, ya Iya. kekurangan, tahu kelebihan. Jadi ketika Mas Sarif ditawari pekerjaan atau ditawari amanah yang berkaitan dengan kelebihan, lebih pede nggak sih? Iya nggak? Iya sih. Daripada kita mengambil yang kekurangan, kayak Hmm. gitu. Nah, itu salah satunya. Dan menurut Mas Harif nih, kalau kekurangan tuh baiknya diapain? Kalau kelebihan kan dimaksimalkan ya, kita Iya, gali terus kita iya. explore. Kalau kekurangan apa? Kayaknya kalau aku mikirnya tetap ya udah itu emang kekuranganku. Ya udah gitu. Iya ya udah Diterima gitu ya. diterima. Iya, bagus banget. Orang kalau mau nerima aku ya udah juga siap menerima kurang egois ya aku juga. Ya enggak egois sih kalau soal menerima itu harus. Kita harus Menerima menerima harus ya. bahwasanya em, kita tuh memiliki kekurangan. Ya. Tapi kekurangan ini bisa berubah kan tadi manusia itu dinamis. Ya, Iya kan? ya, ya. Jadi kekurangan ini alangkah baiknya itu disiasati. Disiasati Iya. dengan Apapun itu caranya. Misal kekurangan saya pernah nih tes semacam tes psikologi gitu ya. bahwasanya ranger saya itu jelek. Ranger saya itu di posisi yang Rangers itu yang bagian mana? ranger itu soal menata keuangan Menata keuangan kayak ya. gitu ya. Soal range pokoknya Iya, soal iya, iya. mengatur-ngatur gitulah. Hmm. Nah, jadi salah satu apa ya tadi untuk jadi saya bilang apa ya? Nah, mensiasatinya itu Nah, adalah saya kalau dalam melakukan suatu project, aku perlu orang yang ranking-nya bagus, kayak gitu. Untuk kamu membutuhkan mengisi. seseorang Iya, yang iya. kebutuhannya kayak gini. Heeh, gitu. Atau bisa juga, oh aku kalau ikut-ikut webinar, aku lebih mau mengutamakan untuk financial planning, misal soalnya Oh ranger iya. aku kurang bagus. Nah itu kan mensiasati gitu, nggak cuma stuck. Ya saya menerima ini adalah Saya kekurangan saya, pasrah udah dengan gitu. keadaan saya Nah gitu. itu dia. Soalnya kan Iya, dinamis iya, iya. gitu. Gitu Mas. Terus apa lagi? Apanya nih yang lagi? Ini masalah Mengenal diri ya? mengenal diri. Iya tadi, setelah kita mengenal kekurangan dan kelebihan, nah setelah mengenal biasanya yang kita lakukan, muncul perasaan apa sih kalau udah kenal sama diri sendiri? Biasanya apa kalau
Masa perasaan suka kan enggak sih, bentar. Bisa iya itu. Suka ya, cinta Hmm. jadinya. Ya nggak sih kalau kita tahu. Iya, kita jadi lebih tahu diri kita, Hmm. porsinya seperti apa gitu sih menurutku. Jadi pasti ada perasaan wah ini perlu dipertahankan atau oh ini perlu dikembangkan gitu. Nah untuk apa usaha-usaha seperti itu biasanya kita lakukan dengan cinta gitu. Iya, Ya kan? Setelah kita mengenal, kita tahu diri kita ternyata wow apa sehebat itu ya diri sendiri gitu. Anugerah dari Allah tuh banyak banget ya. Meskipun punya iya, kekurangan ternyata kita masih bisa untuk mensiasati itu menjadi suatu mungkin menjadi kelebihan gitu kan ya. iya. Nah, jadi kan ada rasa wah aku ingin menjaga diri. Kalau kita udah merasa ingin menjaga berarti udah mulai muncul bahwasanya kita perlu mencintai diri kayak gitu. Nah, Love yourself. ya itu dia. Kita nggak bisa loh langsung cinta sama diri atau cinta sama seseorang tanpa mengenal. Ya nggak? Ya, perkenalan. Entah Ya, itu. perkenalan. PDKT lah gitu. Iya, PDKT gitu. Kan kalau mungkin kalau jatuh cinta ya, jatuh gitu ya. Jatuh cinta itu hanya sekedar pandangan pertama, first Iya. impression gitu. Tapi kalau cinta yang kita membangun cinta itu pasti perlu untuk mengenal lebih dalam gitu. Sehingga kita akan memperlakukan diri kita sesuai kebutuhan, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan yang terbaik gitu. Bukan melakukan hal-hal yang baik itu karena orang lain bukan tapi karena memang kita butuh kayak gitu. Iya. Itu gimana Mas Haris sudah mencintai diri sendiri atau malah mencintai orang lain yang belum tentu mencintai Mas? Gini, Mbak. Apakah mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain itu termasuk mencintai diri kita atau lebih ke membebankan diri kita? Oke. Mengorbankan ya, Mengorbankan ya. mengorbankan diri kita untuk orang lain Iya. gitu ya. Apakah itu salah satu mencintai diri gitu Iya. ya. Nah kita lihat dulu tujuannya apa. Kalau tujuan ya gimana Mas? Tujuannya Apa? adalah untuk ya kepentingan orang lain Untuk tentunya. kepentingan orang lain. Iya. Kalau dari dalam diri sendiri ada nggak sih manfaat atau memang udah ada tujuan oh aku dengan membantu ini aku lebih bisa berlatih atau belajar dan Ya sebagainya. ada seperti itu. Ada ya. Ya. Oke kalau mengorbankan diri untuk orang lain apakah disebut mencintai diri sendiri atau bahkan mencintai orang lain gitu ya. Kita lihat dulu apakah kita di sana tetap memperhatikan diri sendiri atau tidak. Memperhatikan diri di sini apakah kita terlalu memporsi diri sehingga kita sakit atau sehingga kita Di luar dari batasan kita prioritas gitu. bahkan prioritas sampai terbengkalai gitu ya hanya untuk menolong orang lain gitu. Sebenarnya ini kembali lagi ke apa ya? Skala prioritas kamu atau nilai yang kamu pegang kayak gimana gitu. Nilai hidup kamu kayak gimana. Selama itu menolong orang lain tapi kamu tidak merugikan diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri, terus tidak keluar dari value yang kamu pegang itu it's okay gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya kalau memang ingin menolong orang lain. Asal ya itu. Tahu batasannya. Iya, tahu batasannya. Jangan sampai prioritas jadi amburadul gitu kan. Oke, untuk selanjutnya tahap mengenal diri. Ada apa lagi, Mbak? Nah, kalau kita sudah mengenal diri sendiri dengan berbagai macam tadi yang sudah kita bicarakan ya dari kekurangan, kelebihan, terus kita punya exercise control gitu ya, kita bisa apalagi tadi bisa juga mencintai diri gitu ya. Nah, sekarang kita juga bisa mendapat manfaatnya dari mengelola emosi itu lebih baik kayak gitu. Misalkan tadi Mas cerita bahwasannya Mas ini perasa ya kayak gak enakan gitu ya. Sensitif Mas. Iya sensitif sekali. Jangan-jangan lagi PMS gitu ya. Nah kalau kita punya cara pengelolaan emosional yang baik itu akan lebih terkontrol. Gak enakan ini tuh apa sih penyebabnya gitu. Kita mencoba kritis gitu loh. Perasaan-perasaan itu tuh kita terima. Oke,
aku merasa nggak enak, aku merasa tidak baik-baik saja ketika melihat dia seperti ini atau seperti itu atau melihat kondisi seperti ini gitu ya. Itu diterima dulu, diterima perasaan-perasaan itu, perasaan apapun itu diterima. Habis itu kita evaluasi apa yang menyebabkan seperti ini kayak gitu. Karena perasaan ini akan menghasilkan tindakan kan ya. Oh iya. Apa yang kita pikirkan itu akan menghasilkan perasaan. Nah, kalau sudah menghasilkan perasaan, maka ada tindakan. Nah, di sini kan kita mengontrol ya apa yang akan kita lakukan. Karena adanya muncul perasaan, misal perasaan kecewa, gitu, perasaan sedih, perasaan marah, gitu. Nah, itu akan dikontrol dengan baik, lalu menghasilkan tindakan yang lebih baik juga kalau kita bisa ngontrol itu dengan baik. Gitu. Terus ada lagi nih Mbak, kutipan saya pernah baca tweet gini, masalah akan membuat seseorang lebih dewasa. Nah itu menurut Mbak gimana? Itu benar atau memang ada beberapa yang kurang tepat? Oke, masalah itu bisa membuat kita Lebih dewasa, gitu. ya. Ini itu kayak bahasa yang kayak gini, jangan benci hal yang udah ngebentuk kamu seperti ini gitu ya. Mungkin itu adalah salah satunya masalah yang sudah berlalu. Itu ya. Nah, kenapa bisa dibilang dewasa, lebih dewasa dengan masalah? Itu mungkin karena Mas bisa belajar banyak hal dari masalah-masalah itu. Oh iya. Kayak gitu, entah itu dari masalah kita jadi tahu, jadi kenal akan diri sendiri bahwasanya oh ternyata selama ini cara merespon aku kurang baik. Aku akan mencoba untuk memperbaiki respon itu. Misal ketika dulu Mas putus nih ya. Ya. Putus cinta tuh sampai 3 hari 3 malam gak tidur, gak makan gitu ya, terus gak mau ketemu orang gitu ya. Ya itu gak mau ketemu orang. Gitu kan. Jadi tiba-tiba introvert gitu ya. Nah sekarang mungkin ketika Mas putus cinta sekarang gitu akan beda. Karena apa? Belajar dari kemarin. Oh ternyata cewek di dunia itu masih banyak kayak gitu. Gak segampang itu Mbak. Ya contoh. Tapi pasti ada perubahan pasti gitu loh. Responnya. Ada responnya gak sampai 3 hari 3 malam gak tidur atau 3 hari 3 malam nangis gitu kan ya. Oh ternyata dengan berpisah aku bisa ambil hikmahnya. Nah, sekarang udah bisa berpikir seperti itu. Karena dengan mengenal diri sendiri kita akan tahu, kita akan paham dan juga menerima hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, hal-hal yang perlu kita kembangkan gitu sehingga kita akan menjadi versi terbaik diri gitu ya yang tadi kita singgung. Jadi jangan putus harapan ketika mulai merasa kehilangan gitu ya, kehilangan diri sendiri tepatnya. Karena proses untuk mengenal diri sendiri itu seumur hidup. Oh ya. Gitu. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan. Untuk sesi selanjutnya kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa saksikan episode selanjutnya bersama Kak Ulan untuk di segmen Gacor Waras. Waras gak tuh? Tetap bersama kami di Gacor Space. Space-nya orang gacor.